Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bagaimana kabarnya Pak Pur? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekonturipun bagaimana kabar Bu Dina? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Pur, semoga kita selalu sehat nggih, amin amin ya rabbal Amin. alamin. Tapi Oke. kok Pak Pur kelihatannya itu, wajahnya penuh dengan pikiran nggih Pak, kayak ada sesuatu yang sedang dipikirkan seperti itu nggih? Oh, waduh, emang kelihatan Bu Lina saya sedang ada pikiran Bu. Iya terlihat Pak itu seperti ada beban gitu. Ada masalah napa Pak? Betul sekali. Jadi betul ya, beban yang saya panggul ternyata bisa dilihat oleh orang lain ya Bu. Iya. Ini saya lagi bingung ini Bu Lina. Lagi galau, lagi wah banyak pikiran ini. Nah, banyak pikiran. Tentunya saya butuh teman, Bu. Butuh teman ngobrol, butuh di coaching ya tentunya. Saya pengen mendapatkan ide-ide pembelajaran yang baru ini, Bu. Karena di kelas Mmm. saya itu di kelas 3 itu jumlah dari 21 anak ini hampir 20% itu belum bisa membaca ini, Bu. Belum bisa membaca itu diakibatkan efek dari pandemi itu kemarin, Bu Lina. Banyak Iya. sekali itu 20% belum bisa membaca. Itu kan Mhm. beban yang luar biasa bagi saya sebagai seorang guru. Mmm. Anak didiknya belum bisa membaca. Itulah. Karena itu saya pengen mendapatkan ide-ide pembelajaran yang baru, yang inovatif gitu agar nanti anak-anak saya bisa membaca lah intinya saya bisa mengatasi permasalahan tersebut. Itu Bu Lina yang sedang saya pikirkan Bu Lina. Oh, ngaten nggih, Pak. Jadi Pak Pur itu tadi itu yang saya dengarkan itu yang saya, rasakan ya bahwa Pak Pur itu sedang bingung, sedang galau, Iya, butuh teman ya betul. untuk di-coaching ya. Karena 20% dari jumlah siswa di kelasnya Pak Pur itu belum dapat membaca lancar ya. Betul, Itu bahkan ada yang dampak belum dari bisa membaca. pandemi. Oh, Iya, kepripun, Bu? bahkan ada yang belum bisa membaca sama sekali. Oh, nggih 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 ya, Pak. Itu mungkin dampak pandemi yang kita alami ini ya, hampir kurang lebih 2 tahun. Jadi pembelajarannya itu secara daring, nggih nggih nggih. Iya, betul. Eee, dari yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Pur itu kan Pak Pur ingin mengatasi permasalahan agar siswa anak didiknya Pak Pur itu dapat membaca dengan mendapatkan ide pembelajaran baru nggih, Pak? Nggih, Oke, betul dari itu. ide pembelajaran baru seperti apa sih yang Pak Pur inginkan? Coba Pak Pur bisa menceritakan, pembelajaran baru seperti apa, ide-ide segar seperti apa di pembelajaran itu? Iya, terima kasih Bu Lina. Yang saya butuhkan itu pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan atau motivasi anak untuk membaca itu, Bu. Ada kemampuan Mmm. kemampuan, kemauan, dan motivasi anak untuk membaca. Karena selama ini mungkin faktor dari anak itu terlalu di rumah waktu pandemi itu sama ibunya dan sebagainya itu terbawa ke sekolahan. Jadi masih ada anak yang masih malas, masih belum bisa termotivasi. Padahal kami sudah laksanakan beberapa literasi, pojok literasi dan sebagainya. Tapi ternyata anak-anak belum bisa termotivasi. Jadi pembelajaran yang ingin saya dapatkan, saya kepengen pembelajaran kemampuan anak itu untuk punya motivasi membaca itu sehingga anak-anak di kelas saya semua bisa membaca 100% itu Bu. Itu. Mmm. Nggih nggih nggih. Jadi, ide pembelajaran baru yang Pak Pur inginkan itu tadi yang saya tangkap itu bahwa Pak Pur ingin meningkatkan kemampuan dan kemampuan anak untuk membaca nggih. Berarti dari motivasi anak itu sendiri Iya, nggih, Pak? Karena betul selama itu. 2 tahun anak itu kan, dibimbing oleh orang tuanya, jadi banyak rasa manjanya, walaupun Pak Pur sudah buat pojok literasi dan lain sebagainya, tapi motivasi anaknya masih rendah. Kurang. Bahkan ada yang tadi masih bisa belum membaca nggih nggih, Iya, seperti itu. betul. Nah,
Pak Pur, apa sih indikator pembelajaran yang eh, indikator pembelajarannya Pak Pur agar dapat meningkatkan kemampuan membaca pada anak tersebut? Bisa dijelaskan? Oh iya, kalau indikator saya sih sebenarnya ya bagaimana murid itu minimal bisa membaca itu 100% dalam satu kelas, itu yang saya harapkan seperti itu. Jadi pengennya anak semuanya bisa membaca karena dalam di kelas itu kuncinya kan membaca, Ibu. Kalau kuncinya membaca kok anak tidak bisa membaca, ya tentunya saya akan lebih pusing lagi. Jadi saya punya indikatornya itu ya tadi, semua murid saya bisa membaca 100% dan memiliki Oh, motivasi yang luar biasa, kemauan dan keinginan membaca itu yang luar biasa, yang saya harapkan seperti itu. Dan saya sudah sajikan pojok literasi yang bermacam-macam, bervariasi, saya buat lukisan dan sebagainya. Jadi indikatornya menurut saya bisa membaca 100% itu. oh, gitu Pak. Jadi eh, indikator minimalnya Pak Pur itu anak didiknya Pak Pur atau siswanya itu dapat membaca 100% gitu Pak. 100%, iya Nggih, betul. nggih. Memiliki motivasi dan intinya motivasi membaca dengan adanya pojok literasi yang sudah Pak Pur buat ini. Iya, Oke. betul. Dari skala 1 sampai 10 ya Pak, misalnya Pak Pur itu kalau masih di skala 0, Pak Pur belum mencapai tujuan gitu Pak. Iya, Nah, betul. kira-kira Pak Pur itu sudah berada di skala berapa nggih sekarang ini? Oh iya, terima kasih Ibu. Kalau saya lihat itu skalanya dari 0 sampai 10 itu murid-murid saya kisaran itu sekitar 5 sampai 6 Ibu. Di skala 5 sampai 6 itu skalanya itu Ibu. Jadi masih sangat rendah. Itu Hmm, sangat rendah sekali itu. Mestinya di angka 8 atau tadi 9. Jadi tadi Pak Pur itu dari indikator 1 sampai 10 tersebut, jadi Pak Pur itu merasa bahwa Pak Pur itu masih berada di skala 5 sampai 6 ya Pak. Iya, Anggaplah betul di betul. skala 6 itu. Nah, Iya. sekarang seperti apa sih Pak skala angka 6 itu? Bisakah Pak Pur jelaskan? Iya, terima kasih Bu. Itu di skala 6 karena saya sudah melakukan melalui asesmen diagnostik Bu. Nah, asesmen diagnostik sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, ya. Kesiapan belajar membacanya, kemudian berdasarkan hasil yang sudah saya lakukan melalui pendampingan individu, melalui kemudian saya lakukan meluangkan waktu khusus, kadang-kadang seperempat jam, kadang-kadang setengah jam. Saya luangkan waktu khusus Ibu untuk bagaimana Hmm. saya mencari tahu, saya memberikan pendampingan khusus biar anak cepat membaca. Dan kemudian juga ya saya sering melakukan melalui tutor sebaya Ibu. Saya ambil buat kelompok kecil, anak-anak yang masih membacanya belum lancar dan sama sekali belum bisa baca, saya buat kelompok kecil, kemudian saya ambil anak-anak yang saya anggap itu sudah lancar membaca, kemudian saya jadikan tutor sebaya, itu tutor sebaya, tujuan saya agar kalau belajar dengan teman kan lebih mudah dan tidak malu itu atau teman sendiri. Ya melalui tutorial dan melalui berbagai macam saya sudah lakukan Ibu, itu tujuannya Hmm. agar anak bisa lancar membaca itu. Jadi dari situ saya menilai, saya melihat bahwa kalau kita lihat skalanya 1 sampai 10 itu kurang lebih itu di angka 6 itu, di angka 6. Oh, Angka 8. gini, tadi itu Pak Pur sudah melakukan dari skala 6 itu berarti Pak Pur itu sudah melakukan asesmen diagnostik gitu Pak. Iya betul. Kemudian Pak Pur juga sudah melakukan pendampingan siswa, pendampingan belajar secara individu, Betul. dengan meluangkan waktu khusus dan Iya, metode tutor sebaya G, agar misalnya anak yang misalnya pemalu mungkin lebih mendengarkan yang dari teman eh, sendiri.
temannya seperti itu, nggih. Nah, kira-kira Pak Pur mau menargetkan di angka berapa nggih untuk minggu ke depannya lagi? Ini insya Allah akan saya targetkan kurang lebih, saya tidak akan bermuluk-muluk sampai 10. Saya akan patokan target sementara saat ini di angka 8 dulu, Bu. Di angka 8 itu menurut saya kalau sudah tercapai ke angka 8 itu sudah luar biasa lah, sudah sangat bagus itu kalau menurut saya itu. Kisaran angka 8 itu, Oh, Bu. Itu sudah lumayan luar biasa kalau menurut saya. hmm. Rencananya mulai kapan nih, nggih Pak Pur? Rencananya sih saya akan melalui besok itu, Bu. Mulai besok karena mungkin saat ini ya tidak mungkin. Saya akan mulai besok, akan mencari dulu itu referensi, ya, referensinya ke modul dan beberapa video yang mungkin akan saya gunakan sebagai media belajar membaca yang menarik, ya, menarik bagi siswa, video yang menarik bagi siswa. Dan saya juga akan menyesuaikan dengan catatan hasil asesmen itu. Asesmen siswa yang kemarin saya sudah buat itu akan saya padukan ya asesmen diagnostiknya yang saya lakukan kemarin, nanti akan saya gabungkan ya sebagai tindak lanjut berikutnya yang kira-kira bisa mendukung lah. Dan saya akan membuat sebuah pembelajaran sesuai dengan minat belajar anak, sesuai dengan hobi anak, sesuai dengan gaya belajar anak. Contohnya anak yang suka main sepak bola, nanti saya akan buatkan modul di situ gambar-gambar mungkin pemain idolanya, mungkin gambar bundanya, ya mungkin dia punya idola di luar negeri, Piala Dunia dia punya idola, akan saya masukkan di situ. Contohnya dia suka dengan Bambang Pamungkas dari akan saya tempelkan gambar Bambang Pamungkas pemain sepak bola dari Indonesia, dari luar negeri dan sebagainya. Itu tujuannya agar siswa itu tertarik dengan modul itu yang saya pembelajaran yang saya buat itu. Itu Bu. Oh, jadi rencananya nanti Pak Pur akan membuat modul referensi ya, di Iya, mana dari modul-modul itu nanti dijadikan sebagai media belajar membaca dan betul. nanti modulnya itu covernya sesuai dengan minat dan Nah, minat siswanya tersebut ya. Misalnya anaknya suka bermain sepak bola, nanti gambar covernya bola. Anak yang iya. suka bersepeda, Beda. gambarnya sepeda. Heeh. Keren keren Pak Pur, idenya bagus sekali, nggih. Alhamdulillah itu Kulina. Terima kasih. Oke. Kemudian kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Pur untuk melakukan hal tersebut? Nanti saya akan mengajak teman saya, itu teman sejawat saya satu SD, yaitu beliau bernama Ibu Homsiah, yang kebetulan juga Ibu Homsiah pernah ikut di kelas literasi Big Box, itu. Di kelas literasi Big Box, insya Allah untuk hal semacam pembuatan modul hubungannya untuk literasi itu dia sangat mampu sekali, ya, sangat mampu sekali. Nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau Bu Hamziah. Insya Allah Bu Hamziah akan mau untuk berkolaborasi, mau membantu saya untuk memecahkan permasalahan ini dengan membuat modul baca nanti itu insya Allah mau dan punya namanya kemampuan. Dia potensi sekali karena kemarin beberapa minggu mengikuti kelas literasi Big Box itu. Itu namanya Ibu Homsiah, teman saya satu SD itu. Oh, nggih. Jadi nanti Pak Pur akan dibantu oleh rekan sejawat ya yang bernama Ibu Homsiah nggih kalau tidak salah. Boleh. Karena beliau pernah ikut literasi Bedbox ya, Pak Pur. Iya, Nggih, betul nggih. sekali. Bagus sekali nggih, Pak Pur. Nah, Iya. kira-kira targetnya kapan itu, Pak Pur? Kalau target saya akan targetkan dalam waktu paling cepat itu 5 hari dan selambat-lambatnya itu 12 hari Bu. Nanti dalam waktu 5 hari mungkin belum selesai, nanti akan ya paling lambat 12 hari. Nanti setelah selesai semuanya akan kami
atur dulu sama rekan-rekan, kalau masih ada kekurangan dan sebagainya dalam di kelas, di sekolahan dengan rekan sejawat. Kemudian kalau sudah saya sharingkan dulu dengan teman-teman, kalau itu sudah dianggap bagus, nanti baru akan saya cetak, dibawa ke percetakan itu biar dicetak. Mungkin akan kami cetak bisa sebanyak siswa, mungkin terjadi sebanyak jumlah siswa kelas saya, mungkin bisa terjadi separuh dulu. Itu nanti kita menyesuaikan situasinya nanti Bu. Itu Bu, nanti insya Allah waktunya kira-kira itu Bu, 5 sampai 12 hari. Insya Allah itu. Nggih, tadi berarti Pak Pur menargetkan 5 sampai 12 hari nggih. Nanti Ya. kalau udah selesai, Pak Pur bawa ke percetakan untuk segera dicetak, dibagikan sejumlah siswa. Nggih, nggih, bagus itu Pak Pur. Nah, kira-kira kita tahu dari obrolan kita ini progresnya itu sampai mana, bagaimana ya Pak? Oh, kalau nanti akan saya ya tindak lanjuti sampai mungkin betul-betul nanti apa yang menjadi harapan saya itu tercapai. Saya akan tindak lanjuti terus. Nah, itu pun nanti oke terima kasih lah. Nanti kita bicara lagi, kita ketemuan lagi aja Bu untuk progres ke depannya lagi karena ini akan selesaikan permasalahan ini. Mungkin saya sudah luar biasa ini dibantu oleh Bu Elinawati. Nanti kita janjian lagi saja bagaimana Bu kira-kira Oh, di awal oke, bulan. oke. Ya, Oke Pak, kira-kira saya siap ya Pak. Saya tunggu ya Pak progresnya ini kayaknya sepertinya menarik sekali nih ya. Rancangan ide-ide Pak Pur ini, ide segar iya. ya. Sekarang bagaimana perasaannya Pak Pur setelah kita ngobrol yang ngalor ngidur tentang pe permasalahan ini ya, mencari ide-ide pembelajaran baru di kelas. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan umur sampai saat ini. Kedua, saya terima kasih kepada Bu Elinawati yang luar biasa mendampingi saya, memberi coaching saya setelah saya ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, ngetan ngulon, alhamdulillah beban saya sudah mulai terhempas bagaikan terhempas angin. Apa yang tadi menjadi apa namanya beban yang luar biasa, yang sangat berat itu sudah mulai menghilang dan sudah terasa ringan, terasa enteng, pikiran Hmm. menjadi lega, pikiran menjadi plong, kemudian hati gembira, hati sangat gembira, hilang semuanya beban yang ada di pundak saya, Bu. Itu luar biasa. Terima kasih sekali Hmm. atas coachnya. Alha Nah, hmm. Alhamdulillah nggih Pak Pur, saya juga jadi lega. Karena, obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk Pak iya, Pur Mbak. dan untuk diri saya sendiri nggih. Eee, Oke, terima kasih segitu Bu Lina dulu atas tugasnya. waktunya. Bisa kita jumpa lagi besok Bu Lina. Terima kasih sekali. Oh, nggih Pak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.